Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Bagi yang sudah bisa melihat materi, silakan ketik yes. Baik, yes, oke. Malam ini kita diawali dengan teori dulu, karena kalau materi, saya pikir, jawaban Anda bisa baca, sudah dikerjakan, tapi saya memberikan review, review, bisa lewat dulu ya. Baik, kita mulai ya. Di sini adalah pengantar profesi keperawatan, praktek perawatan profesional. Ya, dan ini keluar katanya. Karena tadi ada yang orang yang sudah ujian dan katanya udah beberapa keluar. Baik, ini teori dasarnya yang disebut praktik itu apa, kemudian perawat profesional itu apa. Sampai saat ini kita masih berkutat di remaja, nurse, spesialis, dan konsultan ya. Itu kita masih berkutat dengan itu. Kemudian selanjutnya praktik profesional adalah kolaborasi ya, tindakan mandiri, juga kolaboratif dan dengan tenaga kesehatan lainnya. Jadi ada yang mandiri, ada yang kolaboratif. Kemudian karakteristik yang karakteristik praktek perawat profesional ada otoritas. Otoritas itu memiliki kewenangan sesuai dengan keahliannya atau kompetensinya. Itu namanya otoritas. Kemudian ada akuntabilitas. Anda sudah tahu akuntabilitas di uji apa tadi etik juga sudah kita bahas di akuntabilitas. Kemudian tanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, ya. Kemudian bertanggung jawab terhadap klien, diri sendiri, profesi, serta mengambil keputusan sesuai dengan asuhan. Kemudian pengambil keputusan yang mandiri, jadi ada otoritasnya, ada akuntabilitas, ada keputusan mandiri. Kemudian ada kolaborasi, kolaborasi baik lintas program maupun lintas sektor, ada juga pembelaan, itu terkait dengan eh, apa ya, hak dan sebagai Anda sebagai advokat, ya advokat pembelaan, ya hak dan kewajiban. Kemudian ada fasilitas, ya juga ada fasilitas di mana fasilitas kesehatan, ada tempat kita untuk bekerja, organisasi kita untuk bekerja itu ada fasilitas. Kemudian falsafahnya ini dalam Lokakarya 1983 sepakati profesional keperawatan dengan menetapkan keperawatan sebagai falsafah serta dan fungsi. Kemudian falsafahnya merupakan bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik, mental, keterbatasan pengetahuan, kurangnya kemauan menuju kemampuan melaksanakan kehidupan sehari-hari. Itu adalah falsafahnya, jarang, tapi harus Anda paham hakikatnya adalah profesi yang senantiasa mengabdi pada kepentingan kemanusiaan yang bersifat humanistik, holistik, ya, sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan serta menggunakan kode etik. Kemudian karakteristik hubungan profesional itu berorientasi pada hampir mirip dengan apa komunikasi terapeutik ya, berorientasi pada kebutuhan klien, kemudian diarahkan untuk mencapai tujuan, ya, mencapai tujuan, kemudian bertanggung jawab, ada pertanggungjawabannya terkait dengan eh, apa yang sudah dilakukan, ya. Kemudian yang ketiga memahami kondisi klien dengan keterbatasannya sehingga kita muncul teori-teori nanti juga akan kita runut teorinya apa saja yang harus dilakukan
pahami oleh teman-teman semua, teori-teorinya. Oh, masih ada yang ngobrol. Kak Arni, tolong dimatiin. Kemudian memahami kondisi pasien memberikan penilaian berhadap norma, ya. Ada norma-norma yang diperlukan, ya, diperlukan atau yang ditentukan dan norma yang telah ditentukan. Kemudian ada juga kewajiban memberikan bantuan agar mampu menolong diri sendiri supaya mbak mandiri. Kemudian bekerja sesuai dengan kaidah etik, ya. Dan yang nomor 9 adalah menggunakan komunikasi efektif. Komunikasi terapeutik juga muncul ya, keluar. Itu selalu keluar, tolong dipahami. Komunikasi terapeutik ya. Komunikasi terapeutik dipahami yang sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya, nah ini fokusnya tidak boleh terlepas dari upaya kesehatan, fokus. Nah, yang nasional dan masyarakat dunia ya, gak boleh terlepas. Kemudian fokus utama keperasaannya pada masyarakat dengan target populasi tidak dipandang sebagai fisik tapi juga biopsikososial spiritual ya. Itu ya teman-teman, itu terkait dengan fokusnya. Luang lingkupnya adalah promotion, health promotion, menurut Kojir, ada juga pemulihan kesehatan, dan perawatan menjelang aja atau paliatif. Sekarang sudah masuk ke Undang-Undang Kesehatan tuh, yang nomor 17 tahun 2023. Kemudian ada nilai-nilai dalam nilai profesional ya, dalam praktek perawatan. Yang pertama ada nilai intelektual ya, antara intelektual. Kemudian body of knowledge-nya ada, body of knowledge itu badan ya, ada badan pengetahuan. Jadi ilmu, badan ilmu itu ya, body of knowledge ya. Pendidikan spesialis juga ada, pengetahuan untuk berpikir kritis. Kemudian ada nilai komitmen moral, ada otonomi tadi, kendali dan tanggung gugat. Kemudian itu sudah selesai. Nah, itu satu baru selesai. Nah, kita stop dulu yang ini. Kita masuk ke mana tadi? Ini sudah, ini ke sini dulu. Nah, ini ada aplikasinya juga. Jangan lupa ini pun harus teman-teman pahami aplikasi terkait dengan mode asuhan, mode praktik profesional. Ini juga harus merupakan bagian yang harus teman-teman pahami. Pengertiannya adalah sistem ya, sistem struktur proses yang mungkin perawat proses mengatur pemberian asuhan keperawatan mau termasuk lingkungan yang dapat menopang pemberian asuhan keperawatan tersebut. Ini tujuannya meningkatkan mutu asuhan keperawatan, kemudian eh, penataan sistem pemberian asuhan keperawatan, memberikan kesempatan pada perawat untuk melaksanakan praktik profesional, menyediakan kesempatan mengembangkan penelitian keperawatan. Kemudian selanjutnya ini karakteristik MPKP berdasarkan jumlah klien dan ketergantungan. Jangan lupa ada yang minimal, parsial, sampai dengan total. Ya, Anda harus paham. Kepala ruang rawat, critical management, primary, kemudian associate, primer, ya, mengarahkan bimbingan, PA, dan lain sebagainya. Kemudian 4 pilar MKP, penegak manajemen perawatan, sistem penghargaan, hubungan profesional, dan manajemen asuhan. Ini dasar pertimbangan memilih asuhan, metode asuhan keperawatan, visi misi sebuah rumah sakit, dapat diterapkan oleh perasaan oleh keperawatan dalam asuhan keperawatan, efektivitas dan efisiensi biaya juga menjadi bagian,
terpenuhi kepuasan klien atau keluarga dan masyarakat, kepuasan kinerja perawat, tata laksana komunikasi yang adekuat. Ini nanti dicek semua. Kemudian ada metode fungsional. Setiap perawat hanya melakukan satu atau dua jenis tindak intervensi keperawatan saja kepada semua pasien di bangsa, misalnya pengobatan, merawat luka, dan lain sebagainya. Kelebihannya, jelas ini kelebihannya menekankan efisiensi, pembagian tugas yang jelas, pengawasan yang baik. Sangat baik untuk rumah sakit yang kekurangan tenaga. Kemudian perawatnya menyibukkan diri dengan tugas-tugas manajerial, sedangkan perawat pasien diserahkan kepada junior atau belum berpengalaman. Kekurangannya tidak memberikan kepuasan pada pasien maupun perawat. Pelayanan keperawatan terpisah-pisah tidak dapat menerapkan proses keperawatan. Proses perawat cenderung pada tindakan yang berkaitan keterampilan saja. Itu. Dia metode tim. Metode tim, metode tim, metode menggunakan tim terdiri dari beberapa orang, ya, berbeda-beda, ya, dalam memberikan asuhan keperawatan pada kelompok, ya. Perawat di ruang menjadi dua atau tiga tim atau grup yang terdiri dari profesional, teknik, pembantu, dan pembantu dalam satu grup kecil yang saling membutuhkan, ya. Kemudian konsepnya ketua tim sebagai profesional harus mampu menggunakan teknik kepemimpinan, penting komunikasi, anggota harus menghargai kepada ketua tim, peran kepala ruangan penting dalam metode tim. Metode tim akan berhasil bila didukung oleh kepala ruangan. Cuma juga akan berhasil. Ini kelebihan dan kekurangan. Ya, ini memungkinkan pelayanan menyeluruh, mendukung pelaksanaan proses perawatan, memungkinkan komunikasi antar tim sehingga konflik mudah diatasi dan memberikan kepuasan pada anggota tim. Komunikasi antar tim terbentuk terutama dalam konferensi tim bisa membutuhkan waktu yang sulit dan waktu sibuk. Jadi banyak ngomongnya, banyak diskusinya. Sebagai info tadi ini keluar ya. Ya, ke Karu. Kemudian metode primer, ini menurut Salam. Ini sebagai informasi tadi keluar di FRP3K ini. Yang tim-timan, yang tim-timan ini keluar. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang di SKB karena di P3K keluar kemungkinan besar keluar karena soalnya mirip, soalnya mirip. Kemudian primer menugaskan di mana satu orang perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuhan perawat pasien mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar. Tenaga metode primer, setiap perawat primer adalah perawat bedside atau selalu dekat dengan pasien. Beban kasus 4 sampai 6 orang untuk satu perawat primer. Penugasan ditentukan oleh kepala bangsa atau ruangan, ya. Perawat primer dibantu oleh perawat profesional lainnya maupun non profesional sebagai asisten. Kemudian kelebihannya kontinuitas komprehensi, mendapat akuntabilitas yang tinggi, mungkin pengembangan diri, keuntungan terhadap pasien, perawat, dokter rumah sakit. Pasien merasa dimuliakan. Bidang asuhan yang diberikan bermutu mencapai pelayanan efektif, pengobatan, dukungan proteksi informasi, dokter merasa kepuasan. Ini digunakan oleh memiliki pengalaman pengetahuan yang memadai. Jadi kalau yang baru-baru nggak bisa, karena mereka bisa memberikan asertif, bisa mengarahkan diri sendiri, gitu ya, kemampuan penguasaan terhadap keputusan yang tepat, menguasai keperluan klinis, penuh pertimbangan, bisa berkolaborasi itu penting. Yang baru, yang baru tadi FR, yang baru itu 2023 itu baru. Walaupun sudah ada tadi kan sudah saya jelaskan juga kok. Metode kasus tiap perawat tugasnya melayani pasien di saat dinas biasanya ditetapkan satu pasien satu perawat. Yang perawat pribadi ya, kasus isolasi atau intensif. Ya ini kasus ya. Kalau kasus biasanya pribadi atau intensif.
Kemudian kelebihan memahami per kasus, evaluasi lebih mudah, belum dapat diidentifikasi para penanggung jawab. Perlu tenaga yang cukup lama dan punya kemampuan yang sama. Ya, nanti kita cek lagi. Itu Undang-Undang Nomor 36 2009 itu undang-undang apa coba cek. Nanti di grup jangan di sini. Di grup aja, spill-spill FR-nya ya. Di grup, jangan di sini. Kita kan lagi belajar dong di sini. Biarin aja. Kemudian tim primer. Terus tim primer ini gabungan ya. Variasi dari metode primer dan metode tim. Ya, ini dua tiga orang perawat bertanggung jawab sekelompok pasien sejak masuk ke dalam perawatan hingga pulang bahkan sebagai follow up care. Ini Sitorus, ini Bu Ratna Sitorus, profesor sekarang. Tidak bisa murni ya, tidak murni digunakan kombinasi. Itu yang penting kombinasi. Implementasi tentunya ada persiapan, membentuk pelaksanaan, pengembangan, presentasi, pelaksanaan, evaluasi. Itu penting ya. Kemudian ini evaluasinya ya Sitorus juga. Aplikasinya di rumah sakit, dasar, ada pengajian, diseminasi, perangkat aplikasi, dan lain sebagainya. Ini pengkajian, POAK, yang lupa, planning, organizing, activating, dan controlling. Diseminasi data, ada juga perangkat, SOP, SAK, kemudian contoh tim, dan lain sebagainya. Ini di aplikasinya saja lah ya. Nanti bisa jurnalnya, ini di hasil jurnalnya, penerapannya, dan lain sebagainya. Itu bisa dipahami oleh teman-teman. Nanti saya share, dan itu tidak akan ada jurnal. Yang ada tadi, katanya ini yang ada. Nah, ini yang ada nih. Ini yang ada tadi, jadi tolong dipahami lagi model, konsep model teori keperawatan. Tadi ada ya. Konsep model, ini benda ya, pengertiannya, konsep keyakinan suatu kompleks terhadap suatu objek. Saya tidak akan tujuannya tentu harus mendapatkan uh, mutu yang kualitas yang bagus. Ini ada karakteristik model itu ada beberapa karakteristik, tapi kita tidak akan membahas itu. Yang akan kita bahas di sini nih. Nah ini harus wajib Anda paham. Yang pertama dari Florence Nightingale, itu ya dari Florence Nightingale itu wajib. Kemudian ini fokusnya pada posisi lingkungan adalah sebagai posko asuhan keperawatan. Perlu memahami proses penyakit konsep model dalam upaya memisah profesi dan perawatan kedokteran. Orientasi pada lebih pada adekuat dengan memulai dari pengumpulan data. Kalau Roger itu model konsepnya dikenal dengan konsep manusia sebagai unit. Dan memahami konsep model teori Marta asumsi merupakan kesatuan yang utuh yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Masih Roger ada proses kehidupan berdasarkan konsep hemodinamik yang terdiri dari integritas, resonansi, helisi. Integritas adalah suatu kesatuan dalam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan, saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Resonansi, proses kehidupan antar individu dengan lingkungan, berlangsung dengan berirama dengan frekuensi yang bervariasi. Helisi, terjadi proses interaksi antar manusia dengan lingkungan akan terjadi perubahan baik perlahan-lahan berlangsung cepat. Kemudian ada Meyer Levin sebagai konsep sebagai manusia makhluk yang terintegritas, ya, terintegritas. Kemudian ada Virginia Henderson, manusia sebagai individu yang butuh bantuan, ya, mencakup manusia, keperawatan dan lingkungan itu uh, paradigma keperawatan untuk masalah kesehatan, bebas kematian, damai. Jadi manusia harus membutuhkan bantuan. King
King menggunakan konsep pekerjaannya meliputi adanya persona, sistem persona. Jadi King itu persona dengan interpersona serta sosial. Itu King. ORM, pelayan tujukan pada kebutuhan individu melakukan tindakan mandiri. ORM itu kait dengan kebutuhan tindakan mandiri. Watson, Human Science and Human Care. Percaya bahwa fokus keperawatan pada karatif faktor yang berpula pada bakteri humanik. Ya, kemudian Kalisa Roy, pendukungan faktor konseptual, kemudian dan itu. Kemudian yang selanjutnya mana tadi? Ui, ini sudah. Baik, kita berarti tinggal ke soal mana bentar ya soalnya. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Soal kabudaya tadi soal oh ya ini. Soal praktek profesional ini sudah di ini belum. Silakan teman-teman, ada yang pertanyaan atau ada dulu yang eh, belum ditanyakan? Silakan, ayo. Sama aja, poak dan posak gitu sama aja. Itu nanti kita bahas di manajemen. Manajemen nggak ada ya? Sama aja tergantung mau pakai posak mau poak ya tergantung Anda pakai apa retelaturnya. Kalau teori kita paham aja, pahami aja. Tadi kalau nggak salah di P3K ada ya tadi teorinya. Berapa orang tadi teorinya? Jadi silahkan dicek ya, dicek teorinya. Ya, dicek teorinya supaya teman-teman bisa memahami ya, memahami. Silahkan. Kita masuk ke mana teman-teman? Silahkan masuk ke eh sudah selesai semuanya. Silahkan teman-teman. Nama sudah selesai jawabnya, yang sudah semuanya sudah ya. Sudah. Nomor ini sudah ya. Nomor satu silakan. Sudah jelas itu adalah profesi ya, profesi ya. Sudah jelas profesi ini. Kemudian nomor dua. Nomor dua. Apa nomor dua? Mendefinisikan sebuah pekerjaan memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan. Itu dari Abraham Flexner. Itu ya. Abraham Flexner. Itu dari Mang Abraham Flexner. Itu bahwa silakan nomor dua teman-teman. Nomor dua silahkan. Nomor dua Abraham Flexner. Ini Abraham. Mana Abraham Flexner? Abraham Flexner ini ya. Nomor tiga, karakteristik profesi yang dimiliki kode etik bertujuan untuk apa? Kode etik tujuannya untuk apa, teman-teman? Nomor dua, silahkan. Tujuan kode etik itu untuk apa? Tujuan kode etik apa? Silahkan.
Tujuan kode etik adalah untuk apa, teman-teman? Menjamin, ya menjamin yang paling penting kode etik itu adalah menjamin kesejahteraan pasien, ya. Selain juga menjamin kita juga, ya, salah satunya adalah menjamin kesejahteraan pasien. Kemudian nomor 4, ilmu yang membahas mengenai baik dan buruk, hak dan kewajiban moral disebut apa? Ya, nomor 4 silakan teman-teman. Nomor 4. Ya, kita tadi pagi sudah belajar kait dengan materinya, yaitu materi etika. Itu berarti terkait dengan etika. Itu terkait dengan etika. Kemudian ini etika ya. Ini etika nomor 5. Silakan. Kode etik Indonesia, Munas PPNC di mana nih? Ini pengetahuan umum banget ini. Ya, ini kayaknya umum banget. Jadi ya harus paham aja. Kadang-kadang pertanyaan itu tidak sesuai dengan, mungkin saya bilang itu materi umum itu ya, materi pokok itu hanya keluar 80%. Jadi Anda jangan sampai eh, fokus aja di sana ya. Jadi tetap aja Anda harus belajar semuanya. Ya, Anda harus semuanya belajar sesuai dengan materi Permen Pan RP nomor 35 tahun 2019. Nah, ya. Kemudian sudah teman-teman jawabnya sudah. Bentar saya masih dulu ini nih. Yang cek masih ada yang masuk. Ini di mana nomor 5 teman-teman? Di mana kira-kira? Nomor 5 jawabannya di Semarang teman-teman. Di Semarang. Nomor 7 kriteria profesi menurut Abraham Plexner. Nomor 6. Silahkan nomor 6. Kecuali ya ada kecualinya di sana. Nomor soalnya mudah banget itu. Digunakan untuk tujuan pribadi katanya. Mudah bener kan? Digunakan. Jadi jawabannya adalah ini. Pribadi. Oke, nomor 7 Greenwood. Profesi Greenwood. Greenwood. Nomor 7 lah, 7. Menurut 7. Greenwood, sistematik, otoritas kewenangan, sanksi kewenangan, sosial. Nomor 7 adalah orientasi masa lalu. Jadi yang tidak penting adalah ini. Nomor 8. Nomor 8. Soal kayak gini paling ada satu lah dua ya. Satu atau dua saja. Jadi tidak usah bikin stres oleh Anda. Itu ada satu atau dua saja. Silahkan. Nomor selanjutnya. Silahkan teman-teman. Nomor 8 ya. Nomor 8 apa? Nomor 8. Nomor 8 terkait dengan penerapan gaji. Ya, nomor 8 penerapan gaji. Ya, kecuali.
Kalau penurunan gaji tergantung dari UMR. UMR itu ada tripartit. Tripartit itu dari mulai pengusaha, kemudian pemerintah dan buruh biasanya termasuk di dalamnya ada. Kemudian sembilan, sembilan perawat profesi adalah gimana nomor sembilan silahkan teman-teman. Nomor sembilan silahkan. Nomor sembilan, nomor sembilan silahkan. Nomor sembilan. Silakan nomor sembilan. Nomor sembilan adalah etik ya, kode etik. Nomor sembilan adalah kode etik. Kemudian nomor 10 menurut Plateli tidak termasuk adalah nomor 10. Silahkan nomor 10 adalah pengawasan administratif ya. Pengawasan administratif. Tidak termasuk profesi. Nomor 11 silahkan teman-teman nomor 11 menolak ya tindakan perawatan tertentu karena alasan budaya. Apa dalam situasi ini apa yang harus dilakukan perawat? Itu tadi sosial budaya tadi yang sore-sore sudah belajar sosial budaya ini pasti bisa ya. Sosial budaya tadi sudah belajar pasti bisa nomor 11 ya. Nomor 11 jawabannya menghormati. Nah, ini saya sengaja sisipkan untuk teman-teman ya, untuk teman-teman supaya tadi yang nggak paham ikutan juga kan masih ada kait-kaitannya juga kok. Mengedukasi pasti pentingnya tidak menghormati kalau sudah tidak mencari alternatif lain. Kalau dia menolaknya dia harus alternatif lain dong. Contoh misalnya pasien pasien tidak suka makan ini, tidak suka makan yang apa? Yang tidak makan daging, ya kita nggak bisa maksa. Nggak bisa maksa dia untuk makan daging kan, nggak bisa gitu juga kan, nggak bisa. Jadi ya kita harus menghargai menghargai pasien, menghargai pasien. Oke, bentar, bentar. Oke. Kemudian nomor 12 silakan nomor 12 teman-teman. Saya sisipkan lagi nomor 12. 12 jawabannya. Nah, nomor 12 apa kira-kira? Perawat minta menangani pasien dengan diagnosis baru yang belum pernah Anda tangani sebelumnya. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan? Dan rekan atau atasan sebagai untuk referensi. Anda jangan main kejebret dulu ya. Anda harus ada referensinya. Nomor 13 silakan nomor 13. Nomor 13 silakan teman-teman. Nomor 13 silakan. Nomor 13. Silakan. Nomor 13. Nah, ini kalau ini tadi ada
kaitannya juga dengan pendidikan. Jadi, dalam suatu edukasi kesehatan, pasien tidak dapat memahami penjelasan yang diberikan oleh perawat, apa tindakan yang tepat. Dan ini juga saya menyerempet-serempet pendidikan dalam keperawatan, diserempet-serempet nih. Kemudian nomor 14, bahwa salah satu rekan melakukan tindakan perawat melanggar kode etik, apa yang sebaiknya dilakukan. Nomor 14, ayo teman-teman. Nomor 14, jawabannya opo. Jawabannya opo. Nomor 14, silahkan teman-teman. 14. Mana 14? Menyadari satu rekan, ya Anda harus melaporkan pada atasan Anda. Ya, nggak bisa kalau ada pelanggaran, Anda kode etik itu ya harus yang berhak menentukan. Nggak boleh Anda nanti penilaiannya itu adalah penilaian bos, ya penilaian bos, ya bukan Anda. Mereka membiarkan langsung karena menjaga hubungan baik, menegur kode etik. Kalau kode etik, kalau kesalahan empat biasanya tegur aja. Ini kode etik loh. Nggak dijelasin kalau keringan berat sedangnya itu. Seorang pasien mengeluh kurangnya empati dari perawat yang merawatnya. Bagaimana sebaiknya seorang perawat menangani situasi ini? Nomor 15. Nomor 15. Ayo, nomor 15. Ayo, nomor 15. Tadi biasa dia kita minta maaf dulu dan memberikan penjelasan. Gak boleh, gak boleh, gak boleh accruing pasien. Nomor 16. Dalam situasi darurat, seorang perawat diminta untuk membuat keputusan cepat terkait dengan intervensi yang dilakukan. Bagaimana perawat dalam memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan prinsip profesionalisme? Yo, nomor 16. Apa? Silahkan, teman-teman. Ayo, ayo, teman-teman. Ayo, ayo. Ya, silakan rekamannya aja nanti ya, rekamannya. Nomor berapa? Nomor 16 ya. Apa darurat cepat mengutamakan prinsip keselamatan pasien dan prinsip keperawatan. Itu di RABC, jangan lupa. Sebagai perawat, Anda diarahkan pada pasien menolak memberikan informasi terkait riwayat kesehatan karena merasa tidak nyaman. Apa pendekatan terbaik untuk yang dilakukan? Nomor 17. 17. 17. Ya, Anda harus memberikan penting, jelaskan dengan pendekatan yang empati. 18, silakan. 18. 18B katanya udah cepat ya. Ini mah kebiasaan saya tuh. Bikin soal. Ada tugasnya memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dengan tingkat pendidikan rendah. Apa pendekatan terbaik yang harus dilakukan ada edukatif yang efektif. Nah, ini menggunakan bahasa analogi yang relevan. Kemudian dalam tim kerja, seorang perawat senior menunjukkan perilaku intimidasi terhadap perawat junior. Bagaimana sikap Anda sebagai perawat tim dalam situasi ini? Dalam tim kerja, perawat senior berarti Anda melakukan manajer ya. Karena tim itu ke manajer. 1 sampai 20 benar berapa teman-teman? 1 sampai 20 benar berapa? 1 sampai 20 benar berapa? 16, 18. Wih, mantap. Wih, mudah-mudahan mudah dimudahkan ya.
ujiannya. Tapi kalau lihat tadi FR dari perawat itu ya, saya nggak tahu itu S1 atau nurse. Itu sering dibahas soal-soal itu, ya, sering banget dibahas soal-soal itu. Jadi pahami saja materinya sudah banyak di materi umum, ya, yang P3K ya. Yang SKB belum, tapi gambarannya nggak akan jauh dari P3K untuk itunya, nggak akan jauh ya, pahami aja. Baik, nomor 21, model tadi. Model 21 itu apa? Nomor 21 silakan. Yo, nomor 21. Ya, nomor 21 adalah B, ya, gambaran konsep model, itu ya, B. Nomor 22. Tujuan dari praktek modern profesional adalah mengurangi konflik tubuh tindih. Ya, konflik juga mengurangi kurang tindih. Kemudian nomor 23, silakan teman-teman. Nomor 23, nomor 23 itu adalah nilai penghargaan, pedagang profesional. Nah, ini tadi kan, nilai profesional, manajemen, asuhan, hubungan, penghargaan. Kemudian manfaat dari MPKP. Nomor 24, silahkan manfaatnya. Oh, mulai ada yang ramai. Nomor 24, nama MPKP. Nomor 24, jawabannya apa? Coba cek nomor 24. Sama, ini tadi yang nanya nih, apakah sama yang nyusun soal P3K sama dengan SKP sama? Cuman P3K ditambah sosiokultural manajerial dan wawancara. Kalau teknisnya sama. Nah, orang profesi kok. Kemenkes juga yang bikinnya. Kemenkes merekrut AIPNI, merekrut Aptiki, Asosiasi Vokasi Indonesia, kemudian merekrut juga penganes di sama. Masa namanya perawat beda-beda? Ya pasti sama lah. Sudah di ketentuan, ya. Kalau misalnya beda, tapi ada perawatnya, maka yang dibuat adalah eh saya nggak buat, saya nggak buat. Kalau Ukom buat, kalau ini nggak. Ya, itu ya. Oke, lanjut ah. Malah jadi siapa yang buat soal? 24, ayo 24. Nomor 24, jawabannya apa? Beda. Soal hukum beda. Ya, soal hukum beda dengan ini. Hukum itu C1, C3 sampai C6. Ya kan nanti Anda nanya C3 apa, C6 apa. Ya udah aku beda aja lah. Ya, kalau kalau P3K, SKB dan C1, kognitif 1 C itu. Nanti nanya lagi C1 apa ini? Gak usah lah, gak usah nanya kayak gitu. Yang penting beda. Gitu. Tapi kalau misalnya dihukum di kenanya kasus ya sama aja. Sama aja. Ini yang C1 kayak gini. Ya, misalnya tadi si Florence Nightingale tentang lingkungan. Misalnya itu kan C1. Ya, yuk kan.
Malah ribut mikiran C. Semuanya lah, satu sampai C enam. Semuanya ada. Kalau UKOM hanya C3 sampai C6. Oke, nomor 25. Udahlah, fokus ke soal aja deh. Anda kalau bikin soal nanti, Anda nanti kalau sudah lulus nanti bikin jadi reviewer nasional dan bikin nasional aja nanti ya. Nomor 25, silakan teman-teman. Jawabannya apa nomor 25? Kait dengan ruang lingkup dan ini nomor 25. Ciptakan. Kemudian nomor 26. Apa yang mendasar pengorganisasian tugas metode fungsional? Fungsional loh ya. Metode fungsional apa yang didasarinya terhadap apa? Adalah pembagian jenis luka-luka, jenis pekerjaan ya. Fungsional tadi kan sudah ya bedanya ke apa? Kemudian nomor apa tugas kepala ruangan pada metode fungsional nomor 27 ya, merencana pekerjaan dan membuat penugasan gitu ya. 7. Kemudian apa kelemahan utama dari metode fungsional dalam pelayanan keperawatan? Nomor 28. Ayo, 28. Fungsional kebutuhan pasien, terutama fisiologis itu sering terabaikan ya. Itu 28A jawabannya. Nomor dalam metode penugasan pasien, kasus siapa yang berjenjang dalam membagi tugas dalam metode kasus? Siapa yang bertanggung jawab? 29. Siapa yang bertanggung jawab? 29. Kepala ruangan. Dalam kasus kepala ruangan. Yang terjawab. Kemudian apa kekurangan utama dari metode kasus? Nomor 30. 30. Ya, 30 apa? Kemampuan perawat dalam, nah ini keterbatasannya. 31, teman-teman. Tujuan utama pemenuhan tugas tim adalah apa? Tugas tim 31 adalah meningkatkan kualitas. Ini tugasnya. Tugasnya tim. Kemudian kelebihan utama metode tim dan pemberi asuhan apa? Kelebihan utamanya, kelebihan utamanya apa? Dalam tim berarti ada kerjasama dalam perawat ya. C. Dan tiga, tiga apa yang kelemahan? Ya kelemahannya juga sama C. Kadang-kadang mengurangi efisiensi waktu. Tiga-tiga waktu juga bermasalah di tim itu ya. Kemudian 34, 34, silahkan. Apa ciri utama metode peran primer? Nah, primer ini katanya kuat ya di sini katanya. Kemudian, apa keuntungan metode primer? Kepuasan bagi keluarga dan tadi sudah kita bahas keluarga dan pasien. Kemudian apa yang menjadi kelemahan metode primer? Nah, ini kalau primer semuanya tadi harus memiliki kualitas yang tinggi, yang super semua perawatnya ya. Ya, harus primer itu harus super, ya harus super perawatnya. Kemudian nomor 37, apa beda metode modul, distrik, dan metode lainnya? Menggunakan kom- kombinasi tadi modul ya, modul itu yang tadi tim primer itu, modul itu. Penugasan tim dan primer. Itu ya. Ini jawabannya. Nomor 38 silahkan. 38, 38, 38,
38. Nah, kelemahan. Nah, ini kelemahannya ini. Lebih tinggi ya. Karena ya itu disatuin berapa modal. Menjadi tugas utama kepala bangsa primer. Primer 39. Ayo 39 apa tugasnya? 39. 39. Ayo. Mengkaji kebutuhan pasien. Perawat primer itu, kepala ruangan itu. Ya. Bukan menyusun jadwal, mengkaji dulu dong. Tugas utama mengkaji. Kemudian nomor 40. Apa tujuan penugasan tim dalam penugasan tim? Tujuannya. Apa tujuan penugasan tim dalam mempermudah tugas langsung perawatan. 40. Nah, ini tim tim itu adalah itu ya. B, nomor 41. Tugas utama perawat staf dalam metode fungsional. Perawat staf dalam metode fungsional. Tugas utamanya 41. Ya, langsung ke pasien ya. Dia langsung ke pasien. Staf itu langsung ke pasien. Kemudian metode fungsional siapa yang bertanggung jawab untuk merencanakan pekerjaan menentukan kebutuhan perawat pasien. Nomor 42. Silakan nomor 42. Tadi kan sudah dijelasin bahwa yang menentukan keperluan kepala ruangan. Karu. Tuh. Nomor 43. Ayo 43. 43. Apa kalau utama pada kasus dalam keperawatan? Kasus ini beban ini metode utama ini. Udah. Eh, ini nih salah ya. Memerlukan banyak perawat itu kasus itu. Dalam bentuk kasus, bagaimana perawat memberikan pelayanan keperawatan? Nah, ini satu pasien, satu tertentu. Ini biasanya di ruang isolasi atau di ruang ICU kasus itu. Apa kalau metode penuhan tim dalam keperawatan? Nah, ini. Jawabannya adalah ini. Oke, 1 sampai 45 benar berapa? Silahkan berapa teman-teman? Berapa biji ini? Nah, oh 35, 38, 41. Wih, 45. Mantap. Oh, 45. Kirain 45 betul semua. Oke, nanti ini saya share termasuk juga materi-materinya saya share ke teman-teman semua ya. Sebentar ya, saya share dulu sambil ini ditutup dulu supaya saya bisa ngedit dulu, kemudian saya share juga videonya.
Ya. Besok jangan lupa besok kita masuk ke mana besok? Coba kita cek. Saya ya itu sekalian dengan FR-nya saya bikin juga. Besok itu kepemimpinan dalam manajemen, area pendidikan, pengembangan kualitas sampai medikal bedah. Jadi besok untuk S1 ya, besok untuk S1. Tapi Anda yang D3 boleh ikut, boleh ikut. Kalau nggak ikut, baca drilling, baca tip dan trik, ya itu aja baca. Atau baca yang 1.000 soal, baca. Silakan dibaca. Besok jam 5 untuk materi selanjutnya. Siap. Ya, itu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.